If you are new to this channel, well, I'm really excited to have you guys here. First of all, let me just say that, but second of all, please subscribe guys. I'm trying to do some really special things on YouTube. What's good my YouTube video from your friend Uf. Of course, you guys might be following me already on my channel Thing of Soul. Stay tuned for the end of this video. Thank you so much guys for watching this video. I appreciate you guys support and until next time, peace. Pengharapan yang pasti tahun 2021 sebenarnya selalu pasti dalam satu hal. Tahun 2020 sampai Desember ini mungkin klise, sering orang dengar, tapi ini tetap harus dikatakan. Tuhan sudah tolong kita sampai tahun Desember 2020. Saya masih tetap punya rumah gitu ya. Tuhan masih berikan gaji ya. Keluarga saya tetap masih bisa makan. Dimana di tempat lain mungkin banyak yang kekurangan makanan. Saya tahu dan saya percaya yang pasti tahun 2020 Tuhan sudah tolong, dan 2021 pun Tuhan pasti tolong untuk saya pribadi dan keluarga saya. Tapi kalau ditanya lebih dalam lagi, pengharapan apa yang mungkin kalau boleh yang diinginkan yang mungkin belum tercapai di tahun 2020, tentu saja kalau saya sebagai kepala keluarga, yang saya rindukan pasti saat ini karena memang belum punya tempat tinggal yang tetap gitu ya, rumah, tahun 2021 dengan pengharapan yang pasti, percaya, berharap terus punya rumah baru yang milik pribadi. Oke? Jadi ada satu penantian yang sampai saat ini belum tercapai ya, karena berharap di tahun 2021 nanti apa yang saya harapkan itu bisa terkabul, yaitu rumah. Biar nggak jadi kontrak sana, kontrak sini, dan puji Tuhan di tahun ini sudah menuju titik terang, dan mudah-mudahan di tahun depan penantian yang kami doakan pada tahun ini itu bisa tercapai, dan mudah-mudahan tahun depan kita boleh Natalan di rumah yang baru ya. Itu berkat Tuhan yang luar biasa. Oke? Tuhan Yesus memberkati. Merry Christmas. Shalom semuanya, nama saya Jeki. Untuk tahun ini saya merasa ada hal-hal yang perlu dan yang sangat penting untuk saya ingin ada suatu perubahan yang terjadi ke depannya, perubahan secara kerohanian yang pastinya ya semakin mendekatkan diri kepada Tuhan, lebih sering lagi membaca firman Tuhan, berdoa ya. Mesbah keluarga kita memang sudah jalankan, setiap malam kita adakan doa bersama keluarga, tapi mungkin lebih daripada itu secara pribadi juga harus ada dan harus lebih sering lagi. Materi atau hal-hal yang lainnya mungkin saya ingin ada suatu perubahan yang lebih lagi dengan secara perekonomian kami, secara finance kami ingin ada satu perubahan, ada breakthrough di dalam finansial kami. Perubahan secara mungkin yang perlu saya setelah evaluasi ya, dalam hal karakter ya, mungkin saya belajar lebih tegas dalam mengambil satu keputusan, lebih cepat dalam mengambil satu keputusan, karena mungkin terlalu banyak pertimbangan di dalam pemikiran sebagai seorang pria ya. Terlalu banyak pemikiran yang harus dipertimbangkan, akhirnya lambat dalam mengambil satu keputusan dan malah mungkin tidak ada keputusan sama sekali. Nah, itu hal yang saya evaluasi sepanjang tahun yang sebelumnya, dan untuk kedepannya itu satu hal juga yang perlu saya lakukan, yang perlu ada satu perubahan di dalam pribadi saya. Sekarang ya jujur memang lebih banyak diam gitu ya, kurang berekspresi, maksudnya kurang hal-hal yang sebenarnya dipendam, yang kurang di blow up keluar, kurang disampaikan, diutarakan mungkin ya. Ya itu yang membuat mungkin tidak ada kelihatannya hidup penuh tekanan gitu ya, penuh beban gitu ya, karena itu ada hal yang belum semuanya dilepas gitu. Nah, itulah yang menurut saya yang yang akan saya lakukan ke depannya untuk saya berubah ya. Semoga ke depannya bisa terlaksana. Thank you.
Merry Christmas and Happy New Year. Sukacita saya secara pribadi, saya bersyukur, saya bersukacita, saya ada keluarga yang lengkap, memiliki 2 anak. Itu merupakan sukacita saya karena kita mempunyai keluarga kecil dengan diberikan kesehatan, kekuatan Tuhan, penyertaan Tuhan sepanjang tahun ini luar biasa. Harapan tahun depan biarlah semakin keluarga kami diberkati, semakin menjadi berkat buat orang lain, sehingga sukacita kami boleh terpancar. Bahkan satu hal yang kami percaya bahwa sukacita hanya berasal daripada Tuhan, itu yang akan selalu ada di tengah-tengah saya pribadi, sehingga boleh terjadi di tengah keluarga kami kecil dan boleh berbagi menjadi berkat buat keluarga-keluarga yang lain. Sebagai rasa sukacita saya mengucapkan selamat Natal, selamat kita menyambut tahun yang baru dengan harapan yang baru dan sukacita Tuhan memenuhi kita semua. Amin. Saya Ansela, tahun 2020 ini bukan tahun yang mudah buat kami sekeluarga karena banyak sekali hal-hal yang tidak diharapkan, banyak sekali hal-hal yang tidak pernah terpikirkan sebelumnya itu terjadi. Tapi saya percaya kalau sampai akhir tahun ini kami masih ada, yaitu semua karena kasih karunia Tuhan. Nah, selama 2020 ini sebenarnya kami sekeluarga itu punya beberapa impian yang ya kalau mau dibilang kelihatannya mustahil. Yang pertama tuh kita pengen renovasi rumah gitu. Anak kami sudah lumayan besar, jadi kita harus renovasi rumah dan itu butuh dana yang sangat banyak. Awalnya waktu ngobrol sama Jeki sama suami saya, ya kita kayak yaudahlah ya, nantilah ya, kapan lah, nggak tahu lah gitu. Apalagi dengan situasi pandemi di mana keuangan kita juga berkurang. Tapi Tuhan itu baik gitu ya. Dia adalah Tuhan yang menjawab doa. Dia adalah Tuhan yang mengerti apa kerinduan kita. Jadi satu kali saya pergi melihat rumah yang saya suka sekali gitu. Terus saya bilang sama Jeki, ayo kita beli rumah itu. Terus tapi nggak mungkin lah ya, itu mahal sekali harga rumahnya. Tapi justru sejak kami melihat rumah itu, iman percaya kami malah jadi bertumbuh gitu. Akhirnya kita bisa sepakat, saya sama Jeki bisa sama-sama sepakat, yaudah kita berdoa supaya Tuhan bisa kirimkan baik dana maupun orang yang akan membangun dan merenovasi rumah kami. Gak lama dari situ ada teman kita yang tiba-tiba aja ngobrol sama kita, terus ngegambarin rumah yang kita inginkan gitu, lengkap dengan kamarnya semuanya gitu, dan bener-bener digambarin. Mereka bilang ini for free gitu. Jadi gambarnya sudah ada gitu, rencananya sudah ada, yang mau bangunnya sudah ada, yang belum ada tinggal uangnya. Tapi saya percaya, kami percaya dengan doa, dengan keyakinan yang penuh pada Tuhan, renovasi itu pasti akan terjadi. Cepat atau lambat kami akan bisa merenovasi rumah kami sesuai dengan yang kami impikan. Jadi tetap percaya, tetap nantikan apa yang kita inginkan pada Tuhan, karena Tuhan pasti memberikannya. Selamat Natal semuanya. Oke, baik saudara-saudara, pada kesempatan ini ada pertanyaan yang ditanyakan mengenai janji saya kepada Tuhan yang belum saya genapi di tahun 2020. Tentunya pertanyaan ini sebenarnya tidak hanya pada tahun 2020. Di tahun-tahun sebelumnya juga pertanyaan-pertanyaan ini wajib ataupun pantas ditanyakan. Jika ditanyakan secara spesifik apa yang sudah saya lakukan di tahun 2020 dan itu menjadi janji saya kepada Tuhan di tahun sebelumnya, tentu saya akan memberikan jawaban hal yang sifatnya umum. Sebagai orang yang percaya, setiap orang Kristen itu wajib untuk menjaga imannya kepada Tuhan Yesus Kristus yang kita yakini sebagai Tuhan, dan itu merupakan suatu janji saya kepada Tuhan. Itu satu janji yang harus saya tetap jaga sampai pada akhirnya. Jadi tidak hanya dari tahun ke tahun, tapi sepanjang tahun itu adalah janji saya. Itu yang sudah saya laksanakan. Jika yang belum terlaksana, tentu banyak hal yang belum terlaksana. Tapi jika ditanyakan juga spesifik apa janji Tuhan itu, misalnya jika saya berjanji saya akan rajin ke gereja, tentu itu hal-hal yang sifatnya rutinitas, dan itu biasanya sih setiap orang pasti akan melakukan hal itu. Jika ditanyakan apa janji saya kepada Tuhan, misalnya saya belum melakukan hal-hal bisa membaca Alkitab setiap hari, tentu itu sebagai jemaat tentu sebelumnya sudah saya lakukan. Tapi jika ditanyakan di tahun 2020 ini banyak belum saya lakukan. Tapi yang pasti, satu hal yang pasti yang janji saya itu bahwa saya tetap menjaga kesetiaan iman saya kepada Yesus Kristus yang saya akui sebagai Tuhan dan Juru Selamat saya. Itu yang inti utamanya. Dan yang tidak terlaksana tentu saya berusaha di tahun-tahun berikutnya akan saya penuhi. Untuk kepada bisa saya punya keluarga, kepada istri saya, tentu hal-hal yang belum saya penuhi janjinya, jika itu dipersepsikan adalah janji saya kepada Tuhan, tentu akan saya berusaha untuk melaksanakan
lain-lainnya. Tapi itu kepada manusia. Tapi kepada Tuhan itu tentu yang paling utama. Kepada manusia itu adalah prioritas yang kedua. Itu. Tapi intinya yang utama adalah menjaga kesetiaan kita kepada Tuhan. Itu yang terutama dan utama. Kepada manusia itu adalah janji yang belum terlaksanakan. Tentu kita bisa menundanya. Bisa tahun depan, bisa 2 tahun depan, atau bisa kapan saja. Jadi tapi yang pasti itu, saya akan berusaha untuk apa mungkin di 2020 yang sekarang ini, nanti di tahun depan, tahun 2021 saya akan berusaha untuk menggenapi apa yang saya janjikan kepada Tuhan. Misalnya membantu orang-orang lain yang punya kebutuhan yang perlu, tentu itu akan saya coba untuk membantu. Demikian yang bisa saya sampaikan tentang apa yang ditanyakan saat ini, dan kiranya di tahun 2021 ini menjadi the prosperous years buat kita semuanya. Selamat Natal dan selamat menyambut tahun baru 2021. Shalom, terima kasih. Shalom semuanya. Senang sekali hari ini saya boleh sharing dengan kalian semua tentang perubahan hidup yang kita alamin saat ini. Tentu ada ya guys. Jadi saya mau sharing, saya sebagai permasalahan biasanya perbedaan pendapat. Apalagi kalau kita berada pada dua pribadi yang berbeda, dua suku yang berbeda, atau adat istiadat yang berbeda. Itu pasti sangatlah besar ya pengaruhnya. Nah di sini saya mau sharing bahwa kebetulan saya berasal dari Manado dan suami saya berasal dari Jawa. Nah sudah kelihatan ya guys, Manado, Jawa. Nah yang satu halus, yang satu agak keras. Tapi istilahnya gimana cara kita mempersatukan dua sifat ini yang berbeda ini, dua suku yang berbeda ini, sehingga boleh berjalan dengan harmonis. Nah, saya mau sharing, emang awal-awalnya tidak seharmonis yang kita bayangkan ya. Semua pasti ada prosesnya. Jadi dengan beriringnya waktu, jadi kita pasti diproses satu sama yang lain. Tapi bagaimana cara kita mau belajar melewati proses itu? Tidak mudah dan tidak hanya hitung beberapa hari atau bulan, tapi mungkin ada yang tahunan bahkan puluhan tahun untuk belajar memproses dalam suatu hubungan gitu. Nah, yang saya mau sharingkan adalah bahwa di saat kita bisa saling menghargai, menghormati pasangan kita atau menerima satu sama yang lain, nah di situ kita boleh kita boleh merasa bahwa kita boleh saling mengisi sehingga tidak ada lagi perbedaan yang terjadi. Karena kalau kita ada perbedaan pasti di situ ada timbulnya keributan atau kesalahpahaman. Nah, hal yang seperti itu yang kita usahakan untuk menghindarinya dengan cara ya kita harus menghargai pendapat suami kita atau menghargai pendapat istri kita. Kita harus mengambil keputusan secara bersama-sama. Hal yang kedua yang mau saya sharingkan adalah tentang bagaimana peran kita sebagai seorang ibu gitu. Pasti ada perubahan yang besar yang terjadi dalam hidup kita ketika kita biasanya yang hidup sendiri atau cuma berdua sama suami yang biasanya bebas. Ada perubahan yang besar terjadi. Sebenarnya kita pasti harus merawat anak kita dan mendidik anak kita. Kalau anak-anak dulu tuh apa yang dikatakan orang tua biasanya mereka tuh langsung nurut. Anak-anak sekarang ini berbeda karena mereka memiliki pendapat mereka masing-masing dan mereka lebih terbuka, mereka lebih bisa berani mengungkapkan apa yang menjadi isi hati mereka. Nah, kadang di situ juga bisa menjadi sebuah pertengkaran, kesalahpahaman karena kadang orang tua merasa oh diri mereka udah benar dan anak mereka yang salah. Tapi kadang sebaliknya, ternyata pendapat anak juga ada benarnya. Ya, gimana caranya kita mau istilahnya menerima pendapat anak kita dengan istilahnya, oh kita menurunkan ego kita sebagai orang tua ya. Kesimpulannya adalah komunikasi ya. Biarlah sharing hari ini boleh menjadi berkat kita semua. Merry Christmas, bye-bye. What happened in my life can be experienced for you guys. To keep high spirit, thank you once again all of you who watched this video. I ask for you prayers and support so that I can keep inspiring all of you. I'll see you guys in another video, and as always, stay strong and awesome.